Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati dosen pegang pada mata kuliah ini Ahmad Amiruddin JS Kemenkes dan teman-teman sekalian. Baik, pada kesempatan hari ini kami akan melakukan presentasi dengan judul Perencanaan Unit Kerja Rekam Medis di Unit Rekam Medis Puskesmas atau Bengke. Baik, mungkin untuk mengefisiensikan waktu langsung saja kepada materi pertama yang akan dibawakan oleh rekan saya saudara Rizkiana Munawara. Kata Rizkiana Munawara, saya persilahkan. Baik, rekam medis merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk di puskesmas. Seiring dengan transformasi digital layanan kesehatan, puskesmas atau Bengke saat ini sedang berada pada masa peralihan dari rekam medis manual menuju ke rekam medis elektronik melalui aplikasi e-puskesmas atau e-pusklaster. Seiring dengan transformasi digital pelayanan kesehatan, puskesmas atau Bengke saat ini sedang berada pada masa peralihan dari rekam medis manual menuju rekam medis elektronik melalui aplikasi e-puskesmas. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan petugas di puskesmas Kota Bengke, diperoleh data bahwa unit rekam medis memiliki 7 orang tenaga lulusan D3 rekam medis dan informasi kesehatan beroperasi dengan jam kerja Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 12.00 dan Jumat pukul 8.00 sampai 11.00, serta melayani kunjungan pasien yang tidak menentu dengan puncak kunjungan pada hari Senin dan Jumat sehingga 90 pasien per hari. Data tersebut menjadi dasar bagi penyusunan laporan kegiatan praktik ini. A. Telah pustaka 1. Rekam medis dan unit kerja rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Penerapan rekam medis elektronik tidak hanya memerlukan dukungan teknologi, tetapi juga kesiapan organisasi yang menyeluruh. Wati et al. 2024 menyatakan bahwa keberhasilan implementasi RME dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, metode kerja, sarana prasarana, teknologi, dan pendanaan. Oleh karena itu, fasilitas pelayanan kesehatan perlu mempersiapkan seluruh aspek tersebut agar penerapan RME dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. 2. Metode analisis beban kerja kesehatan atau ABKKES. ABKKES merupakan metode perhitungan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan berdasarkan beban kerja yang dilaksanakan oleh setiap jenis SDMK pada setiap fasilitas kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan. Langkah-langkah perhitungan dengan metode ABKKES terdiri atas 1. Menentukan fasiankes dan jenis SDMK. 2. Menetapkan waktu kerja tersedia. 3. Menetapkan komponen beban kerja dan norma waktu. 4. Menghitung standar beban kerja. 5. Menghitung standar tugas penunjang dan faktor tugas penunjang. 6. Menghitung kebutuhan SDMK per institusi atau fasiankes. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kita lanjut ke pemaparan kedua yang dilakukan oleh rekan saya saudara Serli. Kepada saudara Serli, saya persilakan. 3. Kebutuhan loket pendaftaran. Loket pendaftaran merupakan unit pelayanan pertama yang berinteraksi langsung dengan pasien sebelum memperoleh pelayanan klinis. Kecukupan jumlah loket sangat dipengaruhi oleh volume kunjungan pasien, waktu pelayanan per pasien, serta
hard. Apabila kapasitas pelayanan loket tidak sebanding dengan volume kunjungan, maka akan timbul antrian panjang dan waktu tunggu yang lama, yang pada akhirnya menurunkan kepuasan pasien terhadap pelayanan. 4. Sarana dan prasarana unit rekam medis. Sarana dan prasarana unit rekam medis meliputi ruang penyimpanan berkas, filing, rak lemari penyimpanan, perangkat komputer dan jaringan internet, printer, tracer, alat pengatur suhu dan kelembapan ruangan, serta sistem keamanan dari risiko kebakaran maupun kerusakan. Berkas akibat hama biologis seperti rayap, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu syarat agar pengelolaan rekam medis dapat berjalan efektif, efisien dan menjaga keamanan serta kerahasiaan informasi kesehatan pasien. 5. Struktur organisasi dan tugas pokok fungsi. Struktur organisasi unit rekam medis menggambarkan garis tanggung jawab dan koordinasi antara petugas rekam medis dengan pimpinan pasienkes. Uraian tugas pokok dan fungsi yang jelas dan tertuang dalam dokumen resmi seperti surat keputusan SK maupun standar operasional prosedur SOP. Diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas antar petugas serta untuk memastikan penempatan staf sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikannya. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya kita lanjut ke perhitungan keperluan ABK cash yang tersedia. Selanjutnya kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Arvila, di mana materi ini tentang perhitungan ABK cash di puskesmas atau bengkel. Kepada saudara Arvila saya persilakan. Baik, yang pertama hari kerja dan waktu kerja tersedia. Puskesmas atau bengkel menerapkan jam kerja pelayanan rekam medis pada hari Senin sampai Kamis pukul jam 8 pagi sampai 12 siang dan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai 11 siang dengan 5 hari kerja efektif dalam 1 minggu. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kebijakan mengenai hak cuti, jam kerja, serta alokasi waktu pelatihan atau diklat bagi petugas rekam medis. Perhitungan WKT disajikan sebagai berikut. Yang pertama, 5 hari kerja dalam 1 minggu. Dalam 5 hari kerja ini kita hitung dalam 1 tahun, yaitu 260 hari. Untuk cutinya kita dari puskesmas atau bengkel 12 hari. Libur nasional 17 hari. Pelatihan tidak ada. Absen 5 hari. Dari hasil cuti, libur, pelatihan, dan absen ini kita tambahkan semuanya 12 tambah 17 tambah 5 hari jadi 34 hari. Untuk kita menghitung WKT-nya, 260 dikurang 34 hari, 226 hari per tahun. Lalu 226 hari ini kita kali 5 jam sama dengan 1130 hari per tahun. Jam saralat 1130 jam per tahun. Lalu dari hasil ini 1130 dikali 60 jadi
Jadi 1130 jam per tahun dikali 60 menit sama dengan 67.800 menit per tahun. 5 jam ini kita ambil dari 1 hari kerja dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Lanjut menghitung SDK. Jadi waktu kerja tersedia bagi petugas rekam medis di puskesmas atau bengkel adalah 1130 jam per tahun atau setara dengan 67.800 menit per tahun. Selanjutnya menghitung aktivitas utama dan norma waktu kegiatan. Rata-rata penyelesaian tiap aktivitas atau norma waktu serta standar beban kerja yang diperoleh dari pembagian WKT terhadap norma waktu disajikan sebagai berikut. Untuk pendaftaran, Sepuluh menit, filing 3 menit, assembling 10 menit, coding 5 menit, analisis 5 menit. Jadi dari hasil ini kita bagikan dari WKT tersebut 67.800 dibagi 10 menit, lalu 67.800 dibagi 3, 67.800 dibagi 10, 67.800 dibagi 5, 67.800 dibagi 5. Hasilnya untuk pendaftaran hasilnya 6.780 untuk pendaftaran, filing 22.600, assembling 6.780, coding 13.560 dan analisis 13.560. Selain tugas pokok di atas, petugas rekam medis juga memiliki tugas tambahan di luar tugas pokok seperti rapat rutin dengan durasi terlama mencapai 60 menit per kegiatan. Lanjut, 3. Perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis dengan metode ABK-CAS. Yang pertama, standar tugas penunjang atau STP dan faktor tugas penunjang FTP. Tugas penunjang yang dilakukan petugas rekam medis di luar tugas pokok meliputi rapat rutin dengan rincian sebagai berikut. Untuk puskesmas atau bengkel, pelatihannya tidak ada, seminarnya tidak ada, dan rapat rutinnya itu dalam satu bulan 1 kali. Standar tugas penunjang STP dan faktor tugas penunjang atau FTP. Tugas penunjang yang dilakukan petugas rekam medis di luar tugas pokok meliputi rapat rutin dengan rincian sebagai berikut. Untuk kegiatan penunjang, pelatihan waktu per tahunnya tidak ada, seminar waktu per tahunnya tidak ada, rapat rutin STP diketahui waktu 67.800, rapatnya 60 menit dikali 12 sama dengan 720 menit per tahun. 720 dibagi 67.800 dikali 100 sama dengan 1,06. 1 kurang 1,06 dibagi 100 sama dengan 0,98. 1 bagi 0,98 sama dengan 1,02. Faktor tugas penunjang atau FTP dihitung dengan rumus FTP sama dengan 1 kurang 1 bagi 1 kurang STP bagi 100% berdasarkan total STP sebesar 1,05
100 sama dengan 0,98, sehingga FTP sama dengan 1 bagi 0,98 sama dengan 1,02. B. Perhitungan kebutuhan tenaga rekam medis dihitung dengan membagi kuantitas kegiatan dalam 1 tahun, atau dalam hal ini diasumsikan 1.140 satuan kegiatan atau berkas per tahun untuk kelompok aktivitas yang diobservasi dengan SBK masing-masing kegiatan, kemudian hasilnya dikalikan dengan FTP. Rincian perhitungan disajikan pada tabel berikut. Untuk pendaftaran pasien per tahunnya itu 1.140 dibagi 6.780, hasilnya 0,16. Lalu untuk filing 1.140 dibagi 22.600 sama dengan 0,05. Untuk assembling 1.140 bagi 6.780 sama dengan 0,16. Dan coding 1.140 dibagi 13.560 sama dengan 0,08. Dan analisis 1.140 dibagi 13.560 sama dengan 0,08. Dari hasil ini kita tambahkan 0,16 tambah 0,05 tambah 0,16 tambah 0,08 tambah 0,08 sama dengan 0,53. Kebutuhan tenaga jumlah kuantitas SBK dikali FTP 0,53 dikali 1,02 sama dengan 0,54 dibulatkan menjadi 1 orang. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa berdasarkan beban kerja pada kelompok aktivitas yang diobservasi, pendaftaran, filing, assembling, coding, dan analisis, kebutuhan tenaga rekam medis minimal adalah 1 orang. Sementara Puskesmas Katu Bengke saat ini telah memiliki 7 orang tenaga lulusan D3 rekam medis. Hal ini mengindikasikan bahwa dari sisi kuantitas pada kelompok aktivitas yang dihitung jumlah tenaga yang tersedia sudah mencukupi, bahkan tergolong memadai. Saya kembalikan kepada moderator. 4. Analisis kebutuhan loket pendaftaran. Kebutuhan jumlah loket dihitung dengan membagi total waktu pelayanan yang dibutuhkan atau jumlah pasien dikali rata-rata waktu pelayanan dengan waktu kerja efektif loket per hari, sebagaimana disajikan pada tabel berikut. Untuk hari Senin sampai Kamis, jam kerja efektifnya 240 menit per 4 jam. Total waktu pelayanannya dari 95 pasien dikali 12,5 menit sama dengan 1.187 menit, dan kebutuhan loketnya dari 1.187 menit dibagi 240 menit sama dengan 4,9, kita bulatkan jadi 5 loket. Untuk hari Jumat, jam kerja efektifnya itu 180 menit per 3 jam. Total waktu pelayanan dari 95 pasien dikali 12,5 menit sama dengan 1.187 menit, dan kebutuhan loketnya dari 1.187 menit dibagi 180 menit, hasilnya 6,5, kita bulatkan jadi 6 loket. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pada hari dengan volume kunjungan tertinggi Senin dan Jumat, kebutuhan ideal lokal pendaftaran berkisar antara 5-6 loket, sementara loket yang aktif beroperasi saat ini hanya 2 loket. Terdapat kesenjangan atau gap sekitar 3-4 loket yang konsisten dengan keterangan bahwa lonjakan antrian terkonsentrasi pada pukul 8.30 sampai jam 10. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi perhitungan tentang kebutuhan tenaga kerja di Puskesmas Katu Bengke. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya, saudara Salma. Kepada Salma, saya persilakan. Baik, masuk pada poin 5, yaitu observasi sarana dan prasarana. Hasil observasi menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di unit rekam medis Puskesmas Katu Bengke telah mendukung pelaksanaan pelayanan rekam medis
jaringan internet dan perangkat teknologi lainnya. Poin 6 yaitu struktur organisasi serta tugas dan fungsi rekam medis. Unit rekam medis Puskesmas Kato Bengke bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas. Dokumen tertulis berupa standar operasional prosedur atau SOP terkait rekam medis sudah tersedia, namun surat keputusan atau SK khusus mengenai uraian tugas pokok dan fungsi atau tupoksi masing-masing staf belum tersedia. Penempatan staf saat ini sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan, yaitu seluruh tujuh petugas rekam medis merupakan lulusan D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Menurut petugas, struktur organisasi yang ada saat ini sudah berjalan efektif dan sesuai tanpa kendala tumpang tindih tugas antar petugas. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi paparan materi dari rekan-rekan saya. Baik, jadi kesimpulan dari materi kami ini adalah berdasarkan perhitungan dengan metode analisis beban kerja kesehatan atau ABKKes, waktu kerja tersedia BKT petugas rekam medis Puskesmas Kato Bengke adalah 67.800 menit per tahun, 226 hari kerja efektif dengan kebutuhan tenaga minimal sebesar 1 orang untuk kelompok aktivitas pendaftaran, filing, assembling, coding, dan analisis. Sedangkan tenaga yang tersedia saat ini sebanyak 7 orang lulusan D3 rekam medis, sehingga dari sisi kuantitas tenaga tergolong telah mencukupi. Kebutuhan ideal loket pendaftaran pada hari dengan kunjungan tertinggi Senin dan Jumat berkisar antara 5 sampai 6 loket, sedangkan loket yang aktif atau beroperasi saat ini hanya 2 loket, sehingga terdapat kesenjangan atau gap yang menjadi penyebab lonjakan antrian pada pukul 8 sampai 10.00. Sarana dan prasarana unit rekam medis secara umum masih mencukupi pada masa transisi rekam medis elektronik atau RME. Namun masih memerlukan penambahan unit komputer, jaringan internet, khususnya aplikasi EPUS Cluster, serta penyeragaman fasilitas pengatur suhu atau AC pada kedua ruang penyimpanan berkas. Struktur organisasi unit rekam medis Puskesmas Kato Bengke bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas dan telah memiliki SOP rekam medis, namun belum memiliki surat keputusan atau SK resmi terkait uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing staf. Meskipun penerapan staf sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan D3 rekam medis dan pelaksanaan tugas dinilai sudah berjalan efektif. Baik, itulah tadi presentasi dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.